Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Amanda Disinta Dewi dengan NIM 64235180 dan rekan saya. Saya Ahmad Afrizal dengan NIM 64235343. Nama saya Putri Nuraini dengan NIM 64235197. Dan saya Robi Tanzil dengan NIM 64235289. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang analisis penerapan pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang pertama, ada pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PPh Pasal 21, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu, badan usaha, atau subjek lainnya dalam 1 tahun. Pajak mencakup gaji, keuntungan usaha, bunga, dan bentuk pendapatan lainnya. PPh Pasal 21 adalah potongan pajak yang dikenakan kepada pekerja atas penghasilan yang diterima sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya ada dasar hukum pajak. Dasar hukum pajak penghasilan PPh Pasal 21 di Indonesia mencakup beberapa peraturan utama di antaranya. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 68 Tahun 2009 yang mengatur tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan seperti uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Yang keempat itu PP Nomor 41 Tahun 2016 yang membahas perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Yang terakhir, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, seperti PMK nomor 252 PMK 03 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Di sini saya ingin membahas tentang pemotongan PPh Pasal 21. Pemotongan pajak yang memotong PPh Pasal 21 adalah yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Dan yang kedua, bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah. Ketiga, dana pensiun atau badan lain seperti jam sostek. Keempat, badan yang membayar honorium atau pembayaran lain. Kelima, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah satu, pegawai tetap, dan yang kedua, tenaga lepas. Ketiga, penerima pensiun. Empat, penerima honorium. Lima, penerima upah. Enam, tenaga ahli. Dan yang ketujuh, peserta kegiatan. Selanjutnya, yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah yang pertama, pembayaran asuransi dan perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dewi guna, dan asuransi beasiswa. Dan yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah. Yang ketiga, iuran pemerintah yang dibayarkan kepada dana pensiun yang bedinanya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua pada badan penyelenggara jam sostek yang diberikan oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
Dan yang terakhir, kelima, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu atau pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PPH, ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 PMK 03 2008. Ada tarif PPH pasal 21. Yang pertama, lapisan penghasil kena pajak sampai dengan 60 juta, tarifnya 5%, 60 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%, 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%, 500 juta sampai 5 miliar, tarifnya 30%, dan di atas 5 miliar adalah 35%. Data pengisian PPH pasal 21 berikut adalah gaji dari Budi Santoso yang berstatus belum menikah. Beliau merupakan sales eksekutif dari perusahaan PT Maju Bersama dengan NPWP 12.356789433 Pak Budi Santoso memperoleh penghasilan sebulan 8 juta dan penghasilan setahun sebesar 96 juta. Tunjangan PPH 4% dikali 90 juta sama dengan 3.840.000. Tunjangan lainnya 3.200.000 dikali 12 bulan sama dengan 38.400.000. Pak Budi tidak memiliki honorium dan imbalan sejenisnya. Premi asuransi 7% dikali 36 juta 36 juta rupiah sama dengan 6.720. Pak Budi tidak ada penerimaan natura dalam bentuk apapun dengan premi asuransi sebesar adapun pemotongan pajak dari Dilan Surya dengan NPWP 12.345.678.922.346. Oke, selanjutnya ada perhitungan pajak. Perhitungan pajak dari Pak Budi Santoso dengan uraian pendapatan dan perhitungan PPH pasal 21 sebagai berikut. Di poin pertama ada penghasilan yang berupa gaji pokok, tunjangan PPH, tunjangan lainnya, dan premi asuransi. Di sini gaji pokok dari Pak Budi Santoso sebesar 96 juta dengan PPH 3.840.000 dan tunjangan lainnya sebesar 38.400.000 rupiah dan premi asuransinya 6.720.000. Maka penghasilan bruto per tahun Pak Budi Santoso yaitu sebesar 144.960.000 rupiah. Dan ada pengurangan penghasilan yaitu jumlah penghasilan neto setahun sebesar 143.512.000 rupiah dan pengurangan biaya jabatan sebesar 7.680.000 rupiah dan penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta dikarenakan Pak Budi Santoso belum menikah. Maka dikenakan penghasilan kena pajak setahun sebesar 81.832.000 rupiah. Selanjutnya ada penghasilan PPH pasal 21. Menghitung pajak penghasilan yaitu PPH pasal 21 berdasarkan tarif progresif yang berlaku, maka terjadilah 15% dikali 89.512.000 rupiah sama dengan 13.426.800 rupiah. Dengan PPH pasal 21 terutang sebesar 13.426.800 rupiah dan PPH pasal 21 PPH pasal 26 sebesar 13.426.800 rupiah. Kita akan menghitung bukti pemotongan pajak PPH pasal 21 dengan nama Budi Santoso. Di sini kita akan mengisi formulir 1721A1 dulu dengan NPWP pemotong bernomor 12.345.678.9 strip 433.234 dengan nama pemotong PT Maju Bersama. Dan di poin A ada identitas penerima penghasilan yang dipotong. Dengan nomor 1 yaitu NPWP-nya 12.345.678.9 strip 112.345 dengan NIK atau nomor paspor yaitu 3501 2345 6789 0120 dan dengan nama Budi Santoso dan di sini ada alamatnya yaitu Jalan Melati nomor 45 Bandung. Dan Budi Santoso berjenis kelamin laki-laki, maka kita silang X di sini
Di poin ke-6 ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Dikarenakan Budi Santoso belum menikah, maka kita silang di poin TK-nya. Dan yang di poin ke-7 ada nama jabatan, yaitu Budi Santoso berjabatan sales eksekutif. Karena dia bukan karyawan asing, maka kita kosongkan saja di sini. Kita lanjut ke poin B, yaitu rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Poin 1 ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT dengan total 96 juta. Di poin kedua, tunjangan PPh-nya sebesar 3.840.000, tunjangan lainnya sebesar 38.400.000, dan honorariumnya karena tidak ada maka kita kosongkan. Dan di kelima ada premi asuransi yang dibayar pemberi pekerja sebesar 6.720.000, dan penerimaan dalam bentuk natura tidak ada maka kita kosongkan. Yang ketujuh ada tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR sebesar 8 juta rupiah, dan maka total jumlah penghasilan brutonya sebesar 152.960.000. Di sini ada pengurangannya. Di poin ke-9 ada biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 7.648.000. Di poin ke-10 ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT sebesar 1.800.000. Maka kita totalkan di sini 7 juta ditambah 1.800 sebesar 9.448.000, yaitu jumlah pengurangannya. Maka akan dapat dihasilkan jumlah penghasilan neto sebesar 143.512.000 rupiah. Dan penghasilan neto masa sebelumnya karena tidak ada maka kita kosongkan. Yang ke-14 ada jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 sebesar 143.512.000 rupiah. Dan penghasilan tidak kena pajaknya dikarenakan Budi Santoso belum menikah maka sebesar 54 juta. Dan selanjutnya ada penghasilan kena pajak setahun sebesar 89.512.000 rupiah. Dan PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun sebesar 13.426.800.000 rupiah. Selanjutnya PPh pasal 21 karena tidak ada maka kita kosongkan. PPh pasal 21 terutang sebesar 13.426.800 rupiah, dan PPh pasal 21 dan pasal 26 telah dipotong dan dilunasi sebesar 13.426.800 rupiah. Selanjutnya di sini ada poin C, identitas pemotong. Dengan NPWP 12.345.678.9 strip 222.346 dengan nama Dian Surya, dan tanggal dan tanda tangannya yaitu bertanggal 25 bulan 5 tahun 2025. Baik, selanjutnya di sini ada formulir 1770S SPT tahunan penghasil pajak wajib pajak orang pribadi. Dan di sini tahun pajaknya itu 2025 dan dengan NPWP 123456789112345 dengan nama wajib pajak yaitu Pak Budi Santoso, pekerjaannya yaitu sales eksekutif, dengan nomor handphone 085179833233. Di sini status kewajiban perpajakan suami istri kita kosongkan karena dia masih lajang, dan NPWP atau suami juga dikosongkan. Kita lanjut ke forum A, penghasilan neto. Di nomor 1 ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu sebesar 143.512.000 rupiah. Dan di poin kedua penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak ada maka kita nihilkan. Dan nomor 3 penghasilan neto luar negeri kita nihilkan juga. Yang nomor 4 ada jumlah penghasilan neto yaitu sebesar 143.512.000 rupiah. Dan zakat sumbangan keagamaan kita nihilkan juga. Selanjutnya jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan maka hasilnya 143.512.000 rupiah. Dan selanjutnya di poin B yaitu penghasilan kena pajak. Di nomor 7 ada penghasilan tidak kena pajak karena dia belum menikah maka di tidak kawinnya kita bikin X di sini. Dan sebesar karena dia belum nikah maka dia terkena pajaknya yaitu 54 juta rupiah dengan penghasilan kena pajak sebesar 89.512.000 rupiah.
Selanjutnya di poin C ada PPh terutang, yaitu dengan nomor 9 PPh terutang tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Rp13.426.800. Dan di poin 10 ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24, yaitu kita nihilkan saja. Selanjutnya ada jumlah PPh terutang, yaitu sebesar Rp13.426.800. Kita selanjutnya ada di poin D, kredit pajak. Nomor 12 ada PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau tanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri atau terutang di luar negeri, yaitu sebesar Rp13.426.800. Dan di sini PPh yang harus dibayar sendiri, yaitu kita nihilkan saja. Dan nomor 415 ini kita nihilkan juga. Oke, selanjutnya langsung kita ke poin G, yaitu lampiran. Yaitu di sini kita X-kan karena kita sedang mengisi fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2, yaitu PPh pasal 21. Nah, di sini ada pernyataannya. Di sini kita X-kan saja di wajib pajaknya. Dan kita isi juga nama lengkapnya, yaitu Budi Santoso dengan NPWP 1234563411234. Baik, di sini formulir 1770S1 dengan tahun pajak 2025, maka kita isi NPWP dari Pak Budi yaitu 123456789112345 dengan nama wajib pajak Pak Budi Santoso. Dan di bagian A kita ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Lalu di sini jenis penghasilan dari poin pertama ada bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah. Yang kelima ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta dan penghasilan lainnya. Dikarenakan dari biodata Pak Budi Santoso tidak ada, maka kita nihilkan saja di sini. Begitu juga bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada bantuan sumbangan atau hibah, warisan, bagian laba anggota, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, penghasilan lainnya. Dikarenakan tidak dimiliki oleh Pak Budi Santoso, maka kita nihilkan juga. Oke, lanjut di bagian C, ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini nama pemotongnya yaitu PT Maju Bersama dengan NPWP 123456789433234 dengan jenis pajak PPh pasal 21 dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp13.426.800. Kita lanjut ke 1770 S2, lampiran kedua dengan tahun pajak 2025. Di sini NPWP-nya itu masih sama dengan NPWP 123456789112345 dengan nama wajib pajak Pak Budi Santoso. Di sini bagian A ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Dikarenakan tidak dimiliki oleh Pak Budi Santoso dari poin 1 sampai 14, maka kita kosongkan saja. Dan kita lanjut ke bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Dengan nama harta yang dimiliki oleh Pak Budi Santoso yaitu memiliki 1 mobil Toyota Avanza dan tabungan di Bank ABC. Dan sebesar 1 mobil Toyota Avanza Pak Budi Santoso memiliki nilai sebesar Rp150 juta dan tabungan Pak Budi Santoso di Bank ABC sebesar Rp25 juta. Dan jika kita jumlahkan di sini totalnya sebesar Rp175 juta rupiah. Dan di bagian C ada kewajiban atau utang pada akhir tahun. Dikarenakan tidak dimiliki oleh Pak Budi Santoso, maka kita kosongkan saja. Dan daftar susunan anggota keluarga juga tidak dimiliki dikarenakan Pak Budi Santoso masih lajang dan belum menikah.